Oke, selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Di sesi sebelumnya kan kita udah bahas ya, cara aktifin dan terapin primal intelligence. Nah sekarang kita mau coba gali lebih dalam lagi nih, sains di baliknya. Kita akan fokus ke bab 11 dari buku Primal Intelligence Angus Fletcher. Judulnya Muto. Ini bagian primal science-nya buku itu. Misi kita kali ini, pengen coba bongkar mekanisme biologisnya. Kenapa sih kecerdasan manusia, apalagi soal kreativitas sama kemampuan bertindak ya, itu kok beda banget sama komputer? Fokusnya di muto atau kecerdasan motorik. Anggap aja kita lagi bandingin spek hardware kita sama mesin, gitu. Pertanyaan besarnya gini, kenapa sih komputer sehebat apapun kayaknya kok susah banget ya buat benar-benar inovasi atau bertindak spontan kayak manusia? Jawabannya, ternyata ada di biologi kita yang paling dasar. Yuk kita bedah bareng-bareng. Iya, ini pertanyaan yang menarik banget. Dan jawabannya itu ngebawa kita jauh ke belakang, ke evolusi otak. Jadi ada dua tekanan evolusi utama nih yang ngebentuk otak kita. Pertama, kebutuhan buat cari makan. Kedua, kebutuhan buat nggak dimakan sama makhluk lain, penting juga kan. Nah, dua tekanan ini mendorong perkembangan dua jenis kemampuan yang beda banget secara mendasar. Oke, coba kita urai satu-satu. Kebutuhan cari makan dulu deh. Gimana itu kebentuk otak? Jadi, kebutuhan makan itu mendorong evolusi kemampuan deteksi. Kenalin sumber makanan di sekitar kita. Misalnya, muncul neuron pendeteksi cahaya. Cara kerjanya itu kayak saklar on-off aja, mirip lah sama transistor di komputer. Nah, kemampuan ini bikin otak bisa melakukan apa yang di buku disebut logika A sama dengan B. Jadi, bisa ngenalin pola, mengkategorikan sesuatu, hitungan dasar, identifikasi spasial. Oh, bentuk itu sama dengan buah, gitu kira-kira. Ini dasar komputasi sama pengenalan pola yang AI sekarang jago banget itu. Oke, jadi A sama dengan B itu intinya mencocokkan identifikasi dari data yang udah ada. Paham. Terus, tekanan kedua, yang nggak dimakan. Ini pasti beda lagi ya jenis kecerdasannya. Beda banget. Justru kebutuhan buat hindarin predator ini, mendorong evolusi kemampuan buat bertindak. Tapi bertindaknya kreatif, nggak terduga. Ini bukan lagi soal ngenalin pola, tapi soal memulai tindakan baru buat nyelamatin diri. Neuronnya juga beda jenisnya, neuron motorik. Secara mekanis, fungsinya, jauh beda sama transistor. Neuron motorik ini yang bikin kita bisa misalnya ngelakuin gerakan menghindar tiba-tiba pas ada bahaya. Lebih dari itu, kemampuan ini juga buat antisipasi niat pemangsa, terus merangkai tindakan yang nyambung gitu saling muatin buat kabur atau bertahan. Nah, inilah inti dari A menyebabkan B, atau A panah B di buku ini. Bukan cuman ini sama dengan itu, tapi memulai tindakan A menyebabkan hasil B. Ini fondasi moto atau kecerdasan motorik. Wah, ini penting banget bedainnya. Jadi otak kita itu punya dua mesin ya. Satu buat logika pola, A sama dengan B. Satu lagi buat mulai tindakan baru. Sebab akibat, A menyebabkan B. Sementara komputer pada dasarnya cuma jalan di A sama dengan B aja. Gitu. Ya, secara mendasar gitu. Dan implikasinya ini gede banget. Kemampuan A menyebabkan B, inilah yang bikin manusia punya kapasitas unik buat lihat peluang baru dari situasi yang nggak terduga. Terus, secara proaktif, mulai bikin teknologi baru, ide baru, solusi kreatif. Komputer, di sisi lain, jago banget proses pola dari data yang ada, atau ikutin instruksi. Bisa optimasi, tapi nggak bisa benar-benar mulai dari nol kayak otak kita dengan moto ini. Jadi contoh animasi kuda lari buatan AI di buku itu jadi makin jelas ya. AI bisa bikin gambar kuda lari realistis karena dia belajar dari jutaan gambar kuda. Itu A sama dengan B kan, mencocokkan pola. Betul. Tapi AI itu nggak mutusin bikin kuda itu lari karena ada niat atau respons adaptif gitu kan? Nah, itu dia intinya. Animasi AI itu produk komputasi pola yang canggih. Representasi simbolik aja. A sama dengan B. Dia nggak punya mekanisme biologis, A menyebabkan B. Nggak nyiptain tindakan lari itu dari pemahaman internal atau kebutuhan mendesak kayak kuda beneran. Cuma replikasi pola visual dari data input. Kreativitas sejati yang hasilin tindakan orisinil dari A menyebabkan B itu beda. Oke. Nah, kalau kita masuk lebih dalam lagi nih ke biologisnya. Gimana sih otak kita secara mekanis bisa melakukan A menyebabkan B ini? Apa rahasianya di tingkat sel? Nah, disinilah kita ketemu sama bintang utamanya, sinaps. Sinaps itu kan titik temu antar neuron ya.
Konsepnya dari Ramon Yikajal, cara kerja sinaps inilah kuncinya. Beda banget sama model kerja otak yang dulu sempat populer, hipotesis Sparks yang jadi dasar AI awal-awal. Hipotesis Sparks itu kalau nggak salah kayak nganalogikan otak sama sirkuit elektronik raksasa gitu ya. Sinaps dianggap kayak saklar on-off, mirip transistor, jalanin logika and, or, not. Betul. Modelnya ngelihat otak kayak mesin logika digital. Tapi, realitas biologis sinaps itu ternyata jauh lebih kompleks. Dan bisa dibilang lebih cerdas. Sinaps itu kerjanya nggak cuma elektrik kayak saklar, tapi lewat proses kimiawi. Pakai neurotransmitter yang dilepas nyebrang celah sinaps. Proses kimiawi ini memang lebih lambat sih dibanding sinyal listrik di transistor. Tapi disinilah kerennya. Sinaps itu adaptif. Adaptif, maksudnya gimana tuh adaptif? Adaptif itu artinya sinaps bisa berubah. Secara fisik dan fungsi berdasarkan pengalaman. Kekuatan koneksi antar neuron bisa jadi lebih kuat atau malah melemah. Yang lebih keren lagi, sinaps baru itu bisa tumbuh, bikin jalur koneksi baru yang tadinya nggak ada. Jadi, nggak cuma on atau off, tapi bisa menciptakan kemungkinan baru. Inilah mekanisme fisik di balik A menyebabkan B. Kemampuan buat berubah dan numbuhin koneksi baru ini yang bikin kita bisa belajar beneran, adaptasi sama lingkungan, munculin ide kreatif. Beda banget sama transistor yang statis. Dia cuma jalanin logika yang udah diprogram. A sama dengan B aja. Wah, jadi hardware-nya emang beda ya. Sinaps kita bisa belajar dan berkembang secara fisik, transistor nggak. Oke, ini jelas banget. Tapi ini jadi nimbulin pertanyaan lagi nih. Kan sering ditanya ya, apa kita nggak bisa simulasiin kerja sinaps yang adaptif ini secara digital? Kan komputasi udah canggih. Nah, ini pertanyaan yang ngebawa kita ke paradoks menarik yang dibahas di buku. Jawabannya itu, iya, tapi nggak sepenuhnya. Iya, kita bisa bikin simulasi digital yang niruin output atau tampilan kerja sinaps. Bisa modelin gimana kekuatan sinaps berubah pakai aturan tertentu. Ini masih di ranah A sama dengan B ya, simulasiin pola atau proses yang udah diketahui. Tapi, enggak. Simulasi digital itu nggak bisa replikasi fungsi inti A menyebabkan B dari sinaps biologis pas ngadepin ketidakpastian di dunia nyata. Loh, kenapa nggak bisa? Apa batasannya simulasi digital itu? Kok nggak bisa niru fungsi inti A menyebabkan B? Batasannya itu ada di inti fungsi A menyebabkan B itu sendiri. Fungsi ini di otak kita itu secara inheren melibatkan kemampuan buat proses dan respons terhadap penyebab yang nggak diketahui atau pengecualian dari aturan yang ada. Coba bayangin, pas Anda ngadepin situasi yang benar-benar baru, nggak ada di database pengalaman. Otak kita, lewat mekanisme sinaptik adaptif ini, bisa bikin lompatan imajinatif, nyoba tindakan baru meskipun penyebab atau hasilnya belum jelas. Nah, komputer itu kan dirancang buat kerja dengan data dan aturan yang diketahui. Dia nggak bisa langsung proses atau simulasiin sesuatu yang definisinya aja nggak diketahui atau di luar aturan. Jadi maksudnya biar komputer bisa simulasiin respons ke sesuatu yang nggak diketahui, harus ada programmer manusia dulu yang turun tangan gitu. Tepat. Programmernya harus amati dulu, analisis dulu penyebab tak diketahui itu. Terus, dia harus pakai kemampuan A menyebabkan B dari otaknya sendiri buat ngerjemahin fenomena itu jadi persamaan, aturan, atau algoritma yang bisa dibaca komputer. Intinya, manusia harus ubah masalah A menyebabkan B, gimana respon ke yang tak diketahui, jadi masalah A sama dengan B. Hitung korelasi pakai model ini. Baru deh simulasi komputer bisa jalan. Tapi perhatiin, komputer tetap cuma jalanin komputasi A sama dengan B dari model yang udah jadi. Dia nggak bikin lompatan imajinatif atau numbuhin koneksi baru spontan kayak sinaps biologis pas hadapin ketidakpastian asli. Jadi ya simulasi digital itu, secanggih apapun, tetap sistem tertutup. Nggak bisa replikasi fungsi fundamental sinaps di dunia nyata yang penuh kejutan itu. Ini benar-benar ngejelasin ya, kenapa klaim AI yang sadar atau kreatif benaran itu masih problematis dari sudut pandang biologi ini. Beda hardware sinaps versus transistor ini fundamental banget. Oke, sekarang coba kita tarik lagi nih benang merahnya ke tema besar buku ini. Gimana semua penjelasan biologi soal moto dan mekanisme A menyebabkan B ini nyambungnya ke konsep story thinking atau berpikir pakai cerita yang udah kita bahas? Nyambung banget dan fundamental malah. Coba pikirin deh, apa sih cerita itu?
Intinya kan cerita itu rangkaian tindakan yang saling nyambung karena sebab akibat. Kejadian A menyebabkan B, terus menyebabkan C, dan seterusnya. Ini manifestasi langsung dari logika A menyebabkan B. Pas kita baca, dengar, atau bahkan bayangin cerita, kita sebenarnya lagi aktifin dan gunain mekanisme moto di otak kita. Kemampuan kita buat ngikutin alur, pahamin motivasi karakter, kenapa dia bertindak A buat capai B, antisipasi kelanjutannya, ini semua akarnya di kemampuan biologis kita buat proses dan hasilin rangkaian tindakan. Jadi, pas kita lagi asyik sama cerita, kita nggak cuma pasif nerima info ya, tapi aktif pakai mesin tindakan di otak kita. Kita simulasiin tindakan dan konsekuensinya di pikiran. Pakai hardware yang sama buat ngerencanain dan ngelakuin tindakan di dunia nyata. Malah lebih jauh lagi, cerita itu nggak cuma pakai motor, tapi bisa juga mempengaruhi dan ngelatih motor kita. Contohnya kayak di bab 10 buku ini, pas kita netapin tujuan strategis, pakai narasi yang kuat, cerita soal masa depan, gitu ini bisa fokusin dan arahin motor kita buat aktif cari jalur tindakan baru buat wujudin tujuan itu. Wah, menarik. Kalau yang referensi ke bab 6, soal meninjau masa lalu pakai cerita. Itu contoh lain yang kuat juga. Pas kita refleksi pengalaman lalu, apalagi kegagalan atau momen cemas, terus kita bingkai ulang jadi cerita kayak di bab 6, kita pakai moto buat proses ulang pengalaman itu. Kita nggak cuma ingat fakta, A sama dengan B, tapi kita analisis rangkaian sebab akibatnya A menuju B. Proses cerita ulang ini bisa bantu moto ngubah respon cemas lama jadi semacam SOP baru yang lebih adaptif buat ke depan. Jadi, cerita itu kayak simulator internal yang kuat buat ngelatih dan kalibrasi ulang mekanisme tindakan kita. Oke, ini beneran nggak sih dimensi baru ya soal kekuatan cerita? Bukan cuma hiburan atau alat komunikasi, tapi secara harfiah, cara kita ngelatih dan manfaatin mekanisme biologis inti buat bertindak dan berkreasi. Ini juga nempatin kebangkitan logika, komputasi AI di abad 20 jadi menarik ya konteksnya. Sumber kita nyebutin gimana fokus ke logika A sama dengan B, mungkin bikin kita agak lupa sama kekuatan moto A menuju B ini. Bahkan konsep ideation Guilford, pemikiran divergen lalu konvergen itu menurut buku ini, masih belum nangkap esensi inovasi sejati kalau nggak didasari kemampuan hardware moto buat hasilin A menuju B yang original. Betul. Pemahaman soal moto ini kayak ngembalihin keseimbangan gitu. Ngingetin kita kalau kecerdasan manusia itu bukan cuma soal komputasi logis, tapi juga, dan mungkin lebih mendasar lagi, soal kemampuan buat bertindak, adaptasi, dan mencipta di dunia yang terus berubah dan gak pasti ini. Inovasi sejati, lompatan kreatif, intuisi semua akarnya di mekanisme biologis A menyebabkan B yang unik ini. Gak bisa direduksi jadi pemrosesan pola A sama dengan B doang. Jadi kalau kita rangkumnya, inti dari bab 11 ini, primal intelligence itu bukan konsep mistis. Ada dasar biologisnya yang kuat di perbedaan cara kerja sinaps kita, kimiawi, adaptif, bisa hasilin tindakan baru, A menyebabkan B, moto, sama cara kerja transistor komputer, elektrik, logis, statis, A sama dengan B. Beda hardware ini yang bikin kita, manusia, punya keunggulan unik buat navigasi ketidakpastian, respons kreatif ke hal baru, dan ciptain sesuatu yang original yang AI sampai sekarang belum bisa. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, pemahaman moto ini ngasih penjelasan ilmiah kenapa hal-hal kayak intuisi, imajinasi, firasat, emosi, bahkan akal sehat, common sense, yang sering dianggap lunak atau kurang rasional, sebenarnya alat kognitif yang kuat banget. Mereka bukan gangguan buat mikir logis, tapi manifestasi cara kerja hardware biologis kita yang emang dirancang buat hadapin kompleksitas dunia nyata. Ini bukan soal ngabain logika ya. Kemampuan A sama dengan B kita juga penting. Tapi soal ngenalin, hargain, dan belajar manfaatin penuh keunikan mekanisme A menyebabkan B yang kita punya. Fletcher nyebutin kolaborasinya sama militer kayak special operations itu karena ada keyakinan bareng kalau psikologi modern kadang terlalu fokus ke model komputasional otak. Jadi perlu gali lagi sains yang lebih kuno, lebih imajinatif, yang akarnya di biologi primal kita ini. Nah, ini jadi bawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Potensi apa ya yang bisa kebuka buat cara Anda mikir, kreasi, dan bertindak kalau kita secara sadar mulai gali lebih dalam hubungan antara kekuatan cerita, kearifan kuno, dan pemahaman mekanisme biologis moto kita ini. Gimana kalau kita bisa jadi lebih jago nyetir mesin tindakan primal kita sendiri?
Wah, pertanyaan itu sendiri udah kayak ngajak eksplorasi ya. Gimana caranya kita bisa sengaja aktifin dan asah kapasitas A menyebabkan B ini? Mungkin lewat latihan naratif, refleksi diri, atau cara lain yang manfaatin pemahaman baru soal hardware unik kita ini. Ini bisa jadi jembatan ke pembahasan selanjutnya, mungkin soal gimana story thinking secara praktis bisa jadi alatnya. Oke, terima kasih sudah menyertai kami dalam penjelajahan mendalam soal moto ini. Semoga pemahaman soal beda fundamental antara A sama dengan B dan A menyebabkan B ini ngasih percikan inspirasi dan perspektif baru untuk Anda.